Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wulandari. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi ilmu gizi Stikes Baitur Rahim Jambi. Saya mengampu mata kuliah Teknologi Pangan di semester 3 dengan total SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah teknologi pangan ini merupakan mata kuliah yang akan membahas teknologi yang diaplikasikan pada bahan pangan, mulai dari pasca panen, pengolahan, pengawetan, dan distribusi. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah teknologi pangan, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi pengolahan pangan meliputi pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan bahan pangan yang baik, aman, dan bergizi. Dalam perkuliahan ini juga dibahas sifat bahan dan faktor penyebab dari kerusakan bahan pangan, pengolahan pangan yang meliputi pengawetan dengan suhu tinggi, pengawetan dengan suhu rendah, pengawetan dengan pengeringan, pengawetan dengan iradiasi pangan, pengolahan dengan garam, asam, gula, dan bahan kimia, pengolahan dengan fermentasi, teknologi pemanggangan, teknologi penggorengan, dan teknologi pengemasan, mutu dan keamanan pangan, prinsip pangan fungsional, serta pengembangan produk pangan. Metode yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini yaitu Student Center Learning, di mana pembelajaran terpusat dengan mahasiswa dan terdiri dari beberapa metode turunan yang saya gunakan, yaitu Problem Based Learning, Case Study, dan Focus Group Discussion. Nah, untuk penilaian dari mata kuliah ini, di awal saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan yang memuat cara menilai mahasiswa, kemudian bobot penilaian sehingga mahasiswa dapat memilih strategi agar nilainya baik pada mata kuliah ini. Contoh penilaian pada mata kuliah ini, untuk media yang saya gunakan, jika masih dalam kondisi pandemik pada pertemuan 1 dan 2, saya menggunakan SIAKAT, yaitu program yang disediakan oleh kampus untuk perkuliahan online, dan juga saya menggunakan Zoom meeting. Untuk perkuliahan secara luring, saya menggunakan perkuliahan tatap muka di kelas dengan berbagai macam metode yang sudah saya jelaskan tadi, dengan menggunakan tambahan alat yaitu laptop dan infocus. Baik, selanjutnya mari kita lihat cuplikan saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kuliah, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan Ridho dipimpin baca doa. Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum mulai. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan membahas berkaitan dengan evaluasi sensori ya. Pertemuan kemarin berkaitan dengan konsep dasar dari teknologi pangan. Ada yang masih ingat? Konsep dasar dari teknologi pangan, mengapa kita perlu melakukan pengolahan pangan? Ada yang masih ingat? Silakan. Kalau tidak ada, saya menginginkan memanggil satu-satu. Silakan, kalau ada yang masih ingat, bukan tidak boleh salah, tapi boleh salah, nanti akan dikoreksi dengan temannya. Mengapa kita perlu melakukan pengolahan pangan? Silakan Yonda. Kenapa kita perlu mengolah pangan? Kenapa kita tidak memilih hal
Bahan mentah maksudnya perlu diolah dulu, dimasak, direbus. Berhubungan sama keamanan pangan ada yang lain? Berhubungan sama keamanan pangan yang lain? Jadi tidak mungkin kita konsumsi makan makanan mentah saja, harus ada yang diolah ya. Tapi ada yang kayak jus kita harus masak kan? Ya, dan mungkin buahnya kita masak dulu, kita rebus baru di jus kan? Tidak ada. Kalau buah itu biasanya kita konsumsi yang masih segar. Ada yang lain berkaitan dengan konsep dasar dari teknologi pangan, mengapa kita perlu mengolah makanan? Silakan. Untuk memenuhi kebutuhan bergizi, tadi berhubungan sama keamanan pangan. Ada yang lain? Ada? Kalau ada yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, saya ambil kesimpulan. Kenapa kita perlu mengolah pangan? Ya, karena tadi ada beberapa jenis makanan yang mudah sekali rusak. Ya, makanan yang mudah sekali rusak artinya umur simpannya lebih pendek, lebih rendah. Jadi tujuan dari mengolah pangan adalah untuk memperpanjang umur simpan, kemudian dengan tidak mengubah karakteristiknya, tidak mengubah warna, tidak mengubah rasa, tidak mengubah aroma, tapi mungkin bentuknya berubah, ya, jadi pangan segar menjadi bentuk pangan olahan, namun tetap memiliki nilai gizi yang tinggi. Nah, itu yang perkuliahan kemarin. Hari ini kita sedikit membahas berkaitan dengan evaluasi sensori. Sensori berarti sensor. Kalau ada parkir pakai sensor, gerakan jari, ya, atau kamera sekarang pakai sensor kan? Nah, berarti sensori ini apa? Dari kata-kata sensori, ada yang sudah tahu? Sensori mendeteksi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Panca indera 5 dari apa saja? Perasa, penciuman, penglihatan, peraba, kemudian satu lagi? Satu lagi penciuman, perasa, peraba, pendengaran, penglihatan. Ya. Baik, kita bahas. Nah, evaluasi sensori tadi 5 panca indera tadi ya. Berarti kita sudah memiliki semua 5 panca indera ya. Nah, bagaimana cara kita melihat sensori itu dari produk makanan? Jadi dapat memisahkan setiap peserta. Jadi kalau dalam pengujian evaluasi sensori tidak boleh berdekatan, harus ada sekat. Tidak boleh sambil ngobrol. Ya, jadi tidak ada pengaruh dari temannya. Oh, ini rasanya kurang enak ya, saya tidak suka produk ini. Oh iya, kayaknya aku juga kurang. Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena penilaian dari dalam diri kita sendiri. Kemudian penilaian juga harus benar-benar memang dari pendapat kita sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain atau dari teman yang di samping kita sebagai panelis. Kita lihat di sini. Ini ada sekat ya. Inilah sekarang labor kita. Sudah pernah melihat labor kita lagi? Sudah ya. Nah, besok kalau ada yang penelitian berhubungan dengan evaluasi sensori, uji daya terima produk, nih begini. Tidak lagi seperti dulu di meja yang besar berdekat-dekatan, tidak. Tapi kita sudah punya sekat, masuknya pun dari pintu samping, keluar dari pintu samping. Jadi tidak masuk melalui pintu depan untuk pengolahan. Nah, dari tujuan evaluasi sensor ini ada yang tujuannya untuk penelitian dan pengembangan produk. Ya, kalau kita praktikum tentunya untuk pengembangan produk, untuk inovasi dari produk. Kemudian untuk mengendalikan mutu tadi, berhubungan sama keamanan pangan. Ya, kita lihat apakah setelah disimpan selama seminggu produknya masih baik, masih layak dikonsumsi. Diamati bisa secara sensori salah satunya. Kemudian berhubungan dengan pemasaran, ini biasanya untuk industri, UMKM, biasanya jarang kalau UMKM. Biasanya industri-industri besar yang memiliki quality control yang baik. Nah, kemudian bagaimana analisis sensori ini dalam industri pangan? Kenapa sangat penting sekali? Ya, yang pertama, kegiatan analisis sensori ini sebelum ditemukannya metode analisis, jadi dulu itu hanya
cium, oh baunya sudah tidak enak, mulai dialihkan. Ini produknya berarti sudah tidak baik. Dilihat dari bentuknya ternyata sudah ada lendir-lendir seperti itu. Nah kemudian untuk melihat analisis sensori ini, nanti hasil akhirnya akan dihitung bisa melalui uji statistik, bisa juga menggunakan pengujian menggunakan Excel secara sederhana ya, tidak menggunakan statistik. Nah, untuk analisis sensori ini juga digunakan dalam industri pangan berhubungan dengan uji kesukaan. Ini yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa gizi. Uji tingkat kesukaan produk, baik itu ujinya hedonik maupun ujinya mutu hedonik. Kemudian melihat tadi quality control, penentuan umur simpan, misalnya membuat permen dan menggunakan nanas, ya nanas kan umur simpannya sangat rendah sekali ya. Dibuat permen mungkin bisa lebih panjang umur simpannya. Ada beberapa titik pengujian 3 hari, 6 hari, 9 hari atau berapa titik yang kita butuhkan. Jadi di titik-titik itu kita ujikan tingkat kesukaan ini, kita ujikan sensori, mulai dari warnanya, aromanya, rasanya dan teksturnya. Kemudian reformulasi produk, artinya produk ini sudah ada formulanya, misalnya buat brownies, kita mau reformulasi, kita buat formulasi baru dengan penambahan bahan lagi atau dengan formulasi yang lebih kecil bentuknya, ya. Kemudian dari profil pemetaan dan produk benchmarking, artinya produk ini sudah memiliki klaim, memiliki nama. Dia tidak mau produknya jatuh turun harganya atau turun peminat dari masyarakat karena musuhnya kurang baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke atribut sensori, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Lili. Uji kesukaan untuk panelis nanti ada dibahas ya. Kita mengikuti kita di awal. Untuk panelis itu dibagi. Pembaginya apa? Ada panelis yang tidak terlatih atau juga sering dikategorikan panelis konsumen. Ada juga panelis yang semi terlatih. Ada juga panelis terlatih. Apakah sudah pernah mendengar 3 jenis panelis ini? Pernah? Ya. Tahu panelis terlatih seperti apa? Biasanya kalau panelis terlatih kita butuhnya berapa orang? 10, ada yang bilang 10. Kalau panelis tidak terlatih? Tidak terlatih misalnya apa contohnya? Ada yang pernah? Anak SD tidak terus terlatih. Yang tidak terlatih? Ke bawah. Oke, kita luruskan ya. Panelis tidak terlatih atau panelis konsumen adalah masyarakat umum atau panelis orang yang belum pernah melakukan pelatihan, belum pernah melakukan pengujian dan evaluasi sensori sebelumnya. Berapa dibutuhkan? Biasanya minimal 30. Ada kategorinya. Paling banyak boleh sampai 100 boleh, sampai 150 boleh. Semakin banyak semakin baik karena nilai biasanya semakin kecil. Kemudian panelis semi terlatih, semi, dia kan setengah-setengah ya. Semi itu kan agak terlatih atau semi terlatih. Adalah panelis yang sudah pernah melakukan pengujian sensori atau sudah pernah mengikuti mata kuliah teknologi pangan seperti ini dengan praktikum sensori, kemudian sudah pernah pelatihan. Berapa orang panelisnya? Minimal 25 orang. Boleh 30 boleh, 50 boleh, minimal 25. Kurang tidak boleh. Kemudian panelis terlatih. Panelis terlatih ini panelis yang memang sudah dilatih, kemudian sudah memiliki sertifikat khusus. Oh si A dia sebagai panelis
rasa umami, si B sebagai penulis rasa manis. Jadi kalau kita mau mengujikan berhubungan dengan rasa produk manis, kita undang penulis literasi yang punya sertifikat rasa manis. Orangnya berapa? Bisa 3, bisa 5, ya minimal 3 orang itu sudah terlatih. Namun kita di sini belum ada yang terlatih ya, semuanya semi terlatih semua. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Bagaimana konsep dari pengukuran rangsangan, respon dan atribut sensori ini sendiri? Jadi tadi kita menggunakan 5 panca indera ya, 5 panca indera yang akan kita lihat dari produk itu: rasa, aroma, warna, dan tekstur. Ada satu lagi, daya terima keseluruhan overall. Ini tidak diujikan, tapi diapakan? Dihitung dari nilai rata dari aroma, rasa, warna, dan tekstur. Kemudian dilakukan rankingan. Nah, proses penginderaan ini ada 3 tahap, sama dengan seperti kita makan ya. Kita mencium aroma yang enak, pasti perut terasa lapar, ingin makan. Berarti adanya stimulus yang memacu panca indera kita untuk mencium, untuk merasakan, ya, untuk mendengar. Kalau itu teksturnya yang renyah, ya, kita butuhkan dari indera pendengar. Kemudian mempengaruhi susunan saraf, otak, dan organ, sehingga akan memberikan respon. Oh, ini terlalu manis. Oh, ini terlalu menggunakan aroma. Oh, ini teksturnya terlalu lembek, misalnya seperti itu, ya. Oh, saya tidak suka dengan yang ini karena terlalu asin, misal. Nah, ini yang mempengaruhi respon dari organ penginderaan kita. Nah, untuk warna, kalau secara sensori kita bisa warna, aroma, rasa, dan tekstur, tapi kalau secara fisik kita bisa melihat warna dan tekstur. Fisik berarti menggunakan alat, ya. Warna bisa kita ukur dengan termometer. Kemudian kalau tekstur kita bisa menggunakan alat tekstur analyzer. Tapi kalau menggunakan panca indera, sangat dikatakan dengan evaluasi sensori. Kemudian untuk pedoman dari pelaksanaan evaluasi sensori, kita harus bisa dulu menentukan tujuan kita untuk melakukan inovasi produk untuk apa. Baru kita bisa menentukan rasa yang seperti apa, hedonik ataupun bukan hedonik. Kemudian kita harus bisa juga menentukan metode pengujiannya tadi ya. Mau pakai skalanya juga berapa? Skala itu biasanya ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Yang biasa kita gunakan adalah skala 5. Skala 5 dari tingkat kesukaan ataupun skala 5 dari tingkat mutu hedonik. Apa perbedaan dari hedonik dan mutu hedonik? Ada yang sudah pernah mendengar hedonik dan mutu hedonik perbedaannya? Ya? Hedonik kesukaan, mutu daya sifat. Ada yang lain yang bisa? Mutu nilainya nilai apa? Nilai kesukaan. Ada yang lain? Kalau hedonik itu daya sifat, mutu hedonik nilai kesukaan. Ada yang lain? Yang untuk pendekatan berbeda? Ada? Kalau tidak, saya luruskan. Mutu hedonik itu melihat dari spesifik dari suatu produk. Misalnya sangat kental, encer, ya. Kalau dari tekstur ya, dari tingkat kental ke tingkat encer. Kalau warna misalnya cerah, merah cerah, pink, kan, melihat dari warna produk. Adalah kekhasan dari produk yang akan kita nilai. Tapi kalau hedonik kita tingkat kesukaan. Kita hanya melihat aroma, warna, rasa, dan tekstur dengan skala yang sama, dengan kategori yang sama. Sangat suka, sangat tidak suka, ya, agak suka, tidak suka, atau suka. Nah, itu adalah skalanya. Sama semua untuk 4 atribut tadi. Tapi kalau untuk hedonik dia beda-beda. Tekstur, kita lihat teksturnya. Misalnya teksturnya cairan, berarti kita bisa melihat cairan dan sampai ke kental.
Kalau warnanya merah sampai pink, kita bisa membuatkan skala merah sampai pink. Seperti itu ya. Itu perbedaan hedonik dan butuh hedonik. Nah, ini tadi kategori panelis. Ada panelis perseorangan, ada panelis terbatas, terlatih, agak terlatih, tidak terlatih, konsumen, dan anak-anak. Panelis anak-anak ini biasanya untuk produk-produk yang disukai anak-anak, es krim. Ya, jangan pula nanti kita buat produknya untuk golongan lansia, kita berikan anak-anak. Contohnya apa? Contohnya minum, kita buat minum bersoda misalnya, kita berikan ke anak-anak. Itu enggak cocok, minum bersoda itu untuk orang dewasa ya. Nah, kemudian tadi panelis yang tadi sempat disampaikan, panelis terlatih dan agak terlatih atau semi terlatih. Biasanya kita di sini meneliti, dalam penelitian menggunakan panelis nomor 3, 4, 5, dan 6. Selama pandemi kemarin kita tidak boleh penelitian ke lapangan, menggunakannya ini 5 dan 6. Panelis konsumen, masyarakat, dan juga panelis tidak terlatih. Kemudian untuk panelis sendiri, panelis terbatas ini yang tadi yang kategorinya terlatih ya, 3-5 orang, tapi minimal 3 orang. Itu sudah mencukupi untuk panelis yang kategori terlatih tadi. Kemudian yang agak terlatih di sini 15, tapi saya menemukan referensi lagi itu minimal 25 untuk panelis yang agak terlatih. Kemudian panelis tidak terlatih juga minimal 25, ya, boleh sampai 100 boleh, 80 boleh, minimal 25 panelis. Kemudian panelis konsumen ini yang lebih banyak. Konsumen ini kita harus bisa menanyakan, misalnya produk kita mie, kita harus tanyakan dulu apakah panelis kita menyukai mie. Jangan kita kasih panelis yang tidak suka mie, nilainya nanti akan bias ya, akan terjadi perbedaan yang signifikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Untuk panelis yang terlatih dari itu biasanya didistribusi atau kayak gimana sih? Maksudnya panelisnya ada di mana? Mereka dipanggil waktu itu tuh untuk yang seperti apa? Ya, panelis terlatih itu kan tidak banyak ya, jadi hanya yang memiliki keterampilan sebagai panelis terlatih juga tidak banyak. Biasanya untuk produk-produk industri besar, misalnya kita mau membuat kecap, yang kita pikirkan itu kecap kita sama dengan kecap mirip kecap yang sudah best seller. Misalnya apa? Misalnya kecap bambu ya, kita buat kecap yang harus sama dengan kecap bambu. Jadi kita harus bisa mencari panelis yang menyukai kecap bambu itu. Panelis terlatih berarti rasanya manis ya, dia sudah bisa membedakan kecap bambu, sehingga dia mencicipi kecap yang dibuat oleh produk tadi, produksi produsen A, dia bisa langsung membedakan, oh ini belum mirip, oh yang ini sudah mirip. Ya, biasanya pada industri besar karena dananya juga cukup mahal ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Kalau masih ada waktu 2 menit ya untuk di kelas untuk kasih tanya, silakan. Kalau ada lagi. Biasanya begini, biasanya kalau industri besar itu dia sudah terkoneksi, ada bagian R&D ya, riset dan development. Dia sudah terkoneksi, memiliki data panelis terlatih untuk kategori A, untuk kategori B, sehingga bisa ditelepon atau dipanggil gitu. Teman saya itu panelis terlatih rasa umami. Jadi kalau mencicipi rasa kayak cium itu yang gurih-gurih, dia sudah paham gitu, sudah ininya, memang sudah expert di bidang itu. Dan biasanya bagi mereka itu sudah punya tadi data panelis. Biasanya mereka kerja sama juga dengan lab sensori yang memang sudah terdaftar ya secara perizinan, lab-lab yang ada di kampus-kampus besar seperti itu. Baik, masih ada?
kalau tidak ada lagi seperti yang di kontrak kuliah kita di awal, minggu ketiga ini kita ada kuisnya. Jadi silakan diakses siapapun. Di sana ada soal kuis ya. Nanti kuis itu akan dibuka pukul 15.00. Dibuka 15.00 sampai pukul 15.20. Hanya 20 menit untuk menjawab kuis itu ya. Silakan diakses di siapapnya masing-masing. Jadi kalau lewat dari 15.20 sudah tidak bisa lagi terkirim jawabannya ya. Baik, mohon bantu saya satu orang yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini. Video, silakan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Gunawan. Di sini saya akan menyampaikan kita pada hari ini. Adapun kita pada hari ini tentang sensori yang mana itu sangat penting untuk pengembangan dalam produk. Baik, sensori sangat penting untuk pengembangan produk pangan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan. Sebelum saya simpulkan akhir, silakan kalau ada. Ada? Dapat poin loh. Kan seperti di awal yang sudah sampaikan, untuk pertanyaan mendapat poin berapa? 1 sampai 2, untuk jawaban 2 sampai 4. Itu poin, kita kumpulkan poin. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kesimpulan dari materi kita hari ini tadi, evaluasi sensori sangat penting untuk pengembangan produk pangan ya. Kemudian evaluasi sensori membutuhkan panca indera yang untuk menilai atribut aroma, rasa, warna dan tekstur. Kemudian untuk panelis ada golongan-golongan dari panelis. Ada panelis konsumen, terlatih, tidak terlatih, ada terlatih atau semi terlatih, panelis anak-anak. Kemudian untuk pengujian dari sensori ini diharapkan tidak ada panggilan atau dorongan dari teman di sebelah ya. Jadi diujikan, dinilai sesuai dengan hati nurani kita dalam menilai, kemudian sesuai dengan apa yang kita rasakan menggunakan 5 panca indera tersebut ya. Baik, jadi silakan diakses siapanya untuk kuis. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap menjaga protokol kesehatan baik di dalam kelas, di lingkungan kampus ataupun di luarnya. Saya